Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih telah datang di undangan saya pada pemaparan capaian dari edukasi sekolah di SD Negeri 1763 29 Kota. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Mustafi S. Muhammad, Kepala Sekolah di SD 1763 29 Kota. Dan pada pagi hari ini pemaparan saya adalah mengenai bagaimana capaian dari inovasi sekolah SD Negeri 1763 29 Kota. Yang pertama adalah pendahuluan. SD Negeri 1763 29 Kota Barat adalah salah satu sekolah dasar yang terletak di Kota Tarutung yang letaknya sangat geografis dan ekonomis. Mengapa? Karena terletak di Kota Tarutung dan juga dekat dengan pariwisata, AS Kumandi, dan pemandian air panas. Dan sekolah ini didirikan pada tahun 1980-an dan juga dikenal dengan SD Gora. Mengapa? Karena dahulu bahwa di sekitar sekolah ini ada banyak tanaman gora. Jadi maka dia dikenal dengan SD Gora. Tujuan daripada pemaparan capaian dan inovasinya adalah menyampaikan profil dan kondisi sekolah yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, program sekolah, serta prestasi yang telah dicapai dengan juga rencana tindak lanjut ke depannya. Ya, pemaparan ini berisi latar belakang, visi dan misi sekolah, data sekolah termasuk siswa, pendidik, dan tenaga pendidik, pengelolaan administrasi dan 1 BUSP, sarana dan prasarana, implementasi digital, pengembangan sekolah, program unggulan, saya tapayas, tapa majuma, prestasi sekolah, akademik dan non-akademik, masalah dan solusi, evaluasi dan capaian kinerja, dan rencana tindak. Baiklah, Bapak Ibu, kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Pemaparan ini harus kita lihat daripada yaitu Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022, yaitu tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Aturan ini menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib seperti standar sarana hingga kriteria peserta didik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dan tujuannya adalah bahwa pelayanan pendidikan dasar itu harus memberi bekal kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Inilah latar belakang, makanya saya buat ini pemaparan ini tentang capaian dan inovasi di sekolah SD 176329. Visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah SD 176329 adalah menjadi lumbung siswa pintar, yaitu pintar. Pintar dalam artian adalah cerdas secara kognitif. Yang kedua adalah inovatif, menciptakan ide-ide baru terutama di era digitalisasi, sehingga siswa bisa berinovasi dan juga bisa mengembangkan bakat dan kreativitasnya melalui digitalisasi. Yang berikutnya adalah senang. Potensi yang menimbulkan dan menghidupkan dan menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Artinya bahwa siswa itu harus diajak juga dalam berpartisipasi di kelas, sehingga dia merasa senang dan juga merasa dia dihargai dan merasa bahwa dia ada di kelas itu. Yang berikutnya adalah taat. Sebuah organisasi harus dia dibarengi dengan peraturan, sehingga seluruh anggota organisasi itu harus taat kepada peraturan yang ada, dan peraturan itu dibuat secara bersama-sama oleh anggota organisasi itu. Maka visi dan misi sekolah itu yang berikutnya adalah taat. Jadi sikap patuh terhadap aturan, norma, perintah, dan kewajiban untuk mengikuti dan mematuhi petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan. Jadi sehingga seluruh peserta, seluruh anggota organisasi itu dalam hal ini adalah siswa, pendidik, dan tenaga pendidik harus taat kepada peraturan yang ada. Yang berikutnya adalah antusias. Antusias ini meliputi minat, keceriaan, daya cipta, optimisme, semangat, dan energi yang tinggi. Artinya bahwa siswa itu harus memiliki daya keinginan tahu yang tinggi,
sehingga pembelajaran yang akan diikutinya atau tugas-tugas yang akan dilaksanakannya dia merasa optimis dan semangat. Yang berikutnya adalah religius. Sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, sudah seharusnya bersyukur. Inilah visi dan misi sekolah SD 17329 dengan menjadi lumbung siswa yang pintar. Ya, yang berikutnya adalah data siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jumlah siswa pada tahun 2024 di SD saya adalah 72 orang. Dan pada tahun 2025 adalah 75 orang. Maka terjadi kenaikan 3 orang siswa. Persentase pertumbuhannya adalah 4,17%. Ini meningkat dengan sangat evolusi peningkatannya, artinya lambat laun peningkatannya. Dan data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah terbagi 3, yaitu PNS, P3K atau pegawai perjanjian kontrak, dan honor. PNS di SD 17329 adalah sebanyak 5 orang, dan P3K-nya adalah 2 orang, honornya adalah 2 orang. Dan jumlah seluruhnya adalah 9 orang. Ya, pengelolaan BOS dan BUSP. SD 17639 Huta Barat adalah salah satu penerima dana BOS atau BUSP dan sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2025 bahwa pengalokasian dana BOS itu adalah yang pertama adalah 10% untuk pengembangan perpustakaan atau belanja modal, ini termasuk buku dan modal lainnya, itu sebanyak 10%. Dan di tahun 2025 di sekolah kami adalah baru melaksanakan kurikulum Merdeka fix di tahun 2025, maka banyak buku yang kami beli pada 2025. Jadi 10% ini adalah sudah maksimal atau sudah melebihi 20% karena kami baru melaksanakan program atau kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah belanja pegawai sebanyak 20%. Honor di sekolah kami itu pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 orang. Jadi 20% ini sudah mencukupi walaupun gajinya agak sedikit minim, berhubung karena juga yang dana BOS yang kami terima sesuai dengan jumlah siswa, maka 20% ini penggajian honor. Dan di tahun 2026 honor itu menjadi 1 karena guru yang honorer itu sudah sertifikasi. Jadi ini 20% ini adalah untuk 1 tenaga honor di sekolah kami. Yang berikutnya adalah belanja sarana dan prasarana sebanyak 20%. Di 20% ini termasuk kepada pemeliharaan, pembelian yang baru ataupun dia pengadaan. Jadi untuk 2025 sarana dan prasarana di sekolah kami ini yaitu pemeliharaan, itu meja, kursi, ruangan dan juga bangunan dan juga lahan. Dan itu sudah sebanyak 20%. Dan segala kegiatan sekolah dananya bersumber dari dana BOS dan telah dikuasai oleh guru, komite, orang tua siswa dan sudah dirapatkan. Ya, yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Jumlah ruangan di sekolah kami itu adalah untuk ruangan kelas sebanyak 6 kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 6 itu ada di atas dia gambarnya ruangan kelas. Yang berikutnya adalah ruangan guru 1 itu ada, ruangan kepala sekolah 1 ya, ruangan kepala sekolah ada di gambar, dan kamar mandi itu ada 4 yaitu 2 untuk guru dan 2 untuk siswa, dan perpustakaan ini sebanyak 1 dan di situ adalah aktivitas literasi diadakan. Ya, implementasi digitalisasi di sekolah. Mengapa perlu digitalisasi di sekolah? Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka siswa diajak bareng atau diajak berkomunikasi atau berkoordinasi menggunakan digitalisasi. Ini sudah terjadi di sekolah kami pada proses pembelajaran walaupun belum maksimal, tapi untuk di tahun ajaran 2026-2027 kami akan melaksanakannya secara intens. Yang berikutnya adalah memudahkan penyampaian materi. Artinya bahwa di digitalisasi ini
siswa itu kita tahu bahwa siswa itu punya dia gaya belajar kinestetik, audio dan visual. Jadi di digitalisasi ini semuanya ada. Misalnya ada gambar, ada juga tulisan, ada gambar animasi, maka siswa akan mudah mengerti dalam guru banyak penyampaian materi. Yang berikutnya adalah meningkatkan literasi digital. Semakin banyak menggunakan digital, maka kemampuan atau keinginan tahuan siswa itu pasti berkembang. Yang berikutnya adalah meningkatkan partisipasi siswa. Di sini bisa kita lihat dalam gambar bagaimana siswa berpartisipasi aktif dalam meningkatkan atau menggunakan digital. Yang berikutnya adalah mendukung pembelajaran inovatif. Seperti visi dan misi kami bahwa di situ ada salah satu adalah visinya inovatif. Ya, pengembangan sekolah dan program unggulan. Sekolah kami mempunyai 2 program unggulan. Yang pertama adalah kokurikuler. Di kokurikuler ini kami bagi menjadi 2, yaitu di fase A dan fase B dan fase C. Di fase A itu kelas 1 dan kelas 2, di fase B dan C itu kelas 3 sampai kelas 6. Kegiatan kokurikuler di kelas 1 dan kelas 2 adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan di tahun 2024-2025 kokurikuler kami juga ada 2, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 1 yaitu pembuatan deterjen itu berupa proyek atau produk. Dan sudah kami buat modulnya. Di tahun 2024-2025 bahwa kelas 1, kelas 2 sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan di tahun 2025-2026 kami membuatnya berupa evaluasi. Artinya bahwa orang tua dengan sekolah mempunyai koordinasi atau kerjasama melalui mengisi rubrik penilaian. Jadi setiap minggu guru kelas memberikan rubrik penilaiannya ini kepada orang tua, dan 1 minggu akan diisi bagaimana kegiatan siswa itu, bagaimana dia bangun tidur, bagaimana dia beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Bagaimana dia lakukannya di rumah, maka diisi oleh orang tua. Lalu diserahkan minggu berikutnya kepada guru kelasnya. Itu adalah di kelas 1 atau kelas 2 di fase A tahun 2024-2025, 2025-2026. Dan di fase B dan C, kelas 3 dan kelas 6, ada 2 proyek, yaitu yang pertama adalah pembuatan deterjen. Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bagaimana siswa-siswi membuat deterjennya. Itu adalah mereka sendiri yang melakukannya dan praktek langsung dan memasarkannya ke sekolah-sekolah yang terdekat. Di sini kita bisa lihat bagaimana siswa mandiri dan juga mereka berkreativitas dalam menjajakan hasil produknya. Itu dia di 2024-2025 dan ada modulnya. Di sini ada modulnya. Dan juga bedah buku. Di tahun 2025-2026 sekolah kami itu mengadakan proyek kokurikuler adalah bedah buku. Jadi bedah buku ini kami buat per kelompok, yaitu digabung di kelas 3 sampai kelas 6, dia di random kelompoknya menjadi 8 kelompok. Lalu di situ mereka memilih buku dari perpustakaan, buku apa yang mereka suka. Lalu mereka mendiskusikannya, mulai membuat buku itu mulai dari latar belakang, judul buku, halaman, penerbit, pengarang, materi apa saja di buku itu. Maka itu langsung dipresentasikan menggunakan digital. Ini bisa kita lihat dia di bedah buku ini bagaimana mereka sangat antusias dalam melaksanakan atau menggunakan digital dalam proyek kokurikuler bedah buku, dan di sini juga ada modulnya. Yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sekolah kami itu ada 2, yaitu yang pertama ada les musik pianika, yang kedua ada les tambahan matematika dan bahasa Indonesia atau persiapan TKA. Dan di kelas 3 sampai dengan kelas 5 siswa-siswi kami itu adalah kegiatannya adalah di pulang sekolah, setelah dia belajar, setelah pulang sekolah mereka main alat musik pianika. Jadi itu adalah kegiatan ekstranya. Dan ini di kelas 6 les tambahannya sampai saat ini ada 2, yaitu matematika dan
bahasa Indonesia sebagai persiapan TKA. Itu dia program unggulan kami, yaitu ada 2, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan kokurikuler ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di pagi hari sebagai penunjang kegiatan intrakurikuler. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler itu adalah dilaksanakan setelah pulang sekolah. Yang berikutnya adalah program Saitapayas. Program Saitapayas ini adalah itu singkatan dari Siswa-siswi Tapanuli Utara Peduli Kebersihan Lingkungan dan Sekolah. Jadi ini merupakan program dari Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Bupati dan Wakil Bupati, dan juga menjadi program kami di sekolah ini, yaitu bagaimana caranya setiap pagi siswa-siswi kami itu berangkat dari rumah dan menuju sekolah. Mereka akan memungut sampah dan memasukkannya ke tong sampah. Setelah itu mereka setiap pagi menyapu halaman dan juga kelas. Dan juga pada Jumat bersih, puncaknya adalah di Jumat bersih itu kami katakan di gotong royong. Di situ adalah membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Itu program Saitapayas. Dan itu sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Yang berikutnya adalah program Tapamajuma. Program Tapamajuma ini terdiri dari maretong atau menghitung, membaca atau membaca, martorsa atau bercerita. Kegiatan Tapamajuma ini di sekolah kami itu terdiri dari 3 hari. Hari Selasa yang kami sebut dengan Selasa Literasi, hari Rabu yang kami sebut dengan Rabu Kreatif atau Rabu Numerasi, dan Kamis Budaya. Jadi di Rabu Numerasi ini bahwa seluruh guru yang masuk kelas pertama akan mendampingi siswanya di halaman sekolah ataupun di ruangan kelas dengan membuat literasi matematika. Jadi siswa diajak berpikir untuk numerasi atau matematika. Lalu untuk majalah atau membaca itu diadakan di Selasa Literasi. Jadi setiap hari Selasa siswa-siswi sekolah kami itu membaca buku, lalu mereka menghafalkan 2 atau 3 kalimat selama 3 minggu, dan minggu keempatnya mereka akan mempresentasikannya itu baik berupa gambar, berupa cerita di depan seluruh siswa dan guru di lapangan. Yang berikutnya adalah martorsa atau bercerita. Di minggu keempat, seperti saya katakan tadi, bahwa di minggu keempat mereka akan menceritakan kembali baik berupa gambar atau mereka berupa praktek pembuatan sesuatu sesuai dengan buku yang mereka baca, atau bercerita di martorsa atau bercerita. Dan di Kamis Budaya juga ini terjadi, yaitu dengan menceritakan cerita rakyat, khususnya rakyat Tapanuli Utara, dan juga upasa dan upama. Jadi program Tapamajuma ini berlaku atau berlangsung di sekolah kami Selasa, Rabu, dan Kamis. Kamis Budaya. Di Kamis Budaya seluruh siswa dan guru itu memakai pakaian adat. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana siswa dan guru berpakaian adat. Itu Kamis Budaya itu bisa dia bernyanyi bahasa Batak Toba, lalu dia manortor, bisa juga bercerita, cerita rakyat Tapanuli, atau bisa juga berupasa dan berupama. Ini untuk seluruh kelas 1 sampai dengan kelas 6. Masalah dan solusi. Setiap kegiatan atau setiap praktek yang kita lakukan itu pasti ada masalah. Maka apakah masalah yang terjadi di sekolah kami? Kami bisa lihat bagaimana masalah yang terjadi sehari-hari di sekolah kami. Yang pertama adalah rendahnya disiplin siswa. Ini menjadi masalah yang sangat intens di sekolah kami, dan solusinya adalah yang pertama memberikan pembina dan arahan secara rutin. Yang kedua adalah menerapkan aturan secara konsisten. Ini sudah kami lakukan. Ini juga sampai orang tuanya dipanggil untuk saling membenahi atau saling berkoordinasi antara orang tua dan sekolah. Yang kedua adalah partisipasi orang tua dalam pendidikan masih rendah. Artinya
siswa atau anak dibiarkan saja pergi sekolah tanpa melihat dia bawa buku apa, bekal apa, pakaiannya, bajunya bagaimana, tanpa melihat. Jadi ini solusinya yang kami lakukan adalah pertemuan rutin atau di grup komunikasi resmi atau grup WhatsApp, serta perlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga adalah pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Maka solusinya adalah kami membuat pembelajaran aktif melalui pelatihan workshop, yaitu supervisi akademik di kelas dan juga berbagi praktik baik di KKD. Prestasi sekolah. Ya, prestasi sekolah itu ada dua, satu akademik dan non akademik. Jadi siswa dan guru di sekolah ini atau di sekolah kami berprestasinya adalah yang pertama akademik adalah lolos seleksi OSN Kabupaten tahun 2025. Itu adalah akademik. Yang kedua adalah kejuaraan sepak bola Kecamatan Tarutung mendapat juara 2, itu di siswa. Dan yang ketiga adalah juara 6 lomba catur tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, itu di bidang non akademik. Lalu bagi guru adalah menjadi fasilitator pembelajaran mendalam untuk tingkat guru SD Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah berasal dari lembaga atau BPMP. Ini sudah terjadi di tahun 2025. Ya, evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Analisis yang kami pakai untuk mencapai atau mengevaluasi dan capaian kinerja sekolah kami adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Ini dipakai sebagai bahan pertimbangan apakah sekolah kami itu sudah melakukan atau masih ada kekurangannya. Yang pertama adalah strength, kekuatannya. Apakah kekuatan sekolah kami itu? Yang pertama adalah seluruh guru itu berkualitas, artinya berkualifikasi dalam pendidikan, semuanya S1 dan ada S2 dan sudah bersertifikasi. Yang kedua, kurikulumnya adalah kurikulum yang inovatif dan relevan. Yang ketiga adalah fasilitas digitalisasi sudah memadai. Ini merupakan kekuatan bagi sekolah kami. Yang berikutnya adalah weaknesses atau kelemahannya. Apakah ada kelemahan di sekolah kami? Iya. Ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Yang pertama adalah rendahnya tingkat literasi digital sebagai guru atau siswa. Ya, ini adalah perlu kami ketahui bahwa kami masih tingkat literasi digital itu masih kurang. Yang berikutnya adalah tingkat partisipasi atau keterlibatan orang tua yang rendah. Ini merupakan kelemahannya. Yang berikutnya adalah opportunity atau peluang. Peluangnya apa? Atau kesempatannya apa untuk sekolah kami? Yang pertama adalah dana tersedia. Itu adalah dana BOS atau BUSP. Yang kedua adalah workshop atau pelatihan yang gratis melalui LMS atau Learning Management System. Yang ketiga adalah dukungan dari pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah akses untuk melanjutkan pendidikan yang mudah, yaitu SD ke SMP. Di sekolah kami ini ada dekat SMP, maka akses untuk melanjutkan itu mudah. Dan juga sekolah kami juga atau guru-guru juga untuk melanjutkan ke sekolah berikutnya adalah akses yang mudah. Yang berikutnya adalah ancaman. Apakah ancaman untuk sekolah kami? Yang pertama adalah tingkat persaingan ketat dengan lembaga pendidikan jenis lainnya. Di sekitar sekolah kami ini ada sebanyak kurang lebih 7 sekolah. Jadi untuk penerimaan siswa baru ini adalah menjadi suatu dilema atau problema bagi kami karena banyaknya 7 sekolah. Jadi sekarang ini kita bisa lihat bagaimana program pemerintah keluarga berencana. Jadi setiap keluarga itu sudah mempunyai anak 2 atau 3. Dengan banyaknya sekolah di sekitar sekolah kami ini, maka ini adalah menjadi ancaman. Yang berikutnya adalah kondisi ekonomi sosial masyarakat di sekitar wilayah sekolah. Orang tua dari siswa-siswi kami itu ekonominya adalah menengah ke bawah. Itu bisa kami lihat dan kami pantau setiap hari. Bagaimana mereka memperlakukan anak mereka ketika mereka pergi ke sekolah. Yang berikutnya adalah pergaulan yang negatif atau bullying. Ini sering terjadi. Ya, bullying di antar siswa atau bullying di antar sekolah. Ini adalah salah satu daripada ancamannya. Jadi evaluasi dan capaian kinerja sekolah kami itu kami menggunakan analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan,
kesempatan atau peluang dan juga ancaman. Ya, rencana tindak lanjut. Kapan Kak rencana tindak lanjut ini? Tahun pelajaran 2026-2027. Apa yang kami lakukan di rencana tindak lanjut ini? Yang pertama adalah fokus pada visi dan misi sekolah, yaitu memastikan seluruh pelayanan pendidikan terpenuhi sesuai dengan visi dan misi sekolah. Ya, yaitu PISTAR. Jadi pelayanan di 2026-2027 harus maksimal kepada visi sekolah. Yang berikutnya adalah melibatkan seluruh tim. Dalam hal ini timnya adalah guru, siswa, masyarakat, komite, dan juga pemerintah setempat. Atau dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Ini adalah satu tim, sama-sama bekerja sama untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan di visi misi sekolah. Yang berikutnya adalah peningkatan berkelanjutan. Ini merupakan evaluasi dan juga peningkatan kurikulum, metode pengajaran dan juga sarana dan prasarana dilakukan secara konsisten dan kontinu. Jadi peningkatan berkelanjutan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan. Yang berikutnya adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Artinya memberikan kesempatan atau kepercayaan dan juga kewenangan kepada guru untuk berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Ini rencana tindak lanjut kami akan lakukan di tahun pelajaran 2026-2027. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah hasil pemaparan saya. Capaian dan inovasi di sekolah saya di SD 176329. Di akhir kata saya akan memberikan satu upasa. Eme sita batua ma parlinggoman di Siboro. Di Batama na bertua sudah mahita di Paroro.